Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal tes intelijensi umum dengan pokok bahasan silogisme, soal part 12. Silogisme sulit? Tentu tidak. Nomor 1. Semua dosen di Universitas Sarana Cerdas memiliki tabungan hari tua. Tidak ada karyawan kontrak di Universitas Sarana Cerdas yang memiliki tabungan hari tua. Simpulan tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Tidak semua dosen di Universitas Cerdas adalah karyawan kontrak. B. Sebagian karyawan kontrak di Universitas Cerdas memiliki tabungan hari tua. C. Tidak ada karyawan kontrak Universitas Sarana Cerdas yang menjadi dosen. D. Semua karyawan di Universitas Sarana Cerdas memiliki tabungan hari tua. E. Tidak ada karyawan kontrak yang bekerja di Universitas Sarana Cerdas. Kita jawab ya. Nah, ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2021. Artinya sudah pernah masuk dalam ujian CPNS. Kita lihat pola untuk menjawabnya ya. Kita misalkan adalah P. Semua dosen di Universitas Sarana Cerdas ya. Q. Memiliki tabungan tua. R. Karyawan kontrak di Universitas Sarana Cerdas. Nah, jadi kita lihat ini merupakan sebuah silogisme. Jadi P maka Q. Nah, tapi di sini yang ada adalah R maka tidak Q ya. R maka tidak Q. Nah, ini kita cari ekuivalennya. Jadi kita cari ekuivalen R maka tidak Q itu sama dengan ingkaran Q, berarti ingkar diingkar berarti posisi kembali Q, kemudian diingkaran R berarti di sini ingkaran R. Sehingga pola silogisme adalah P maka Q maka R. Nah, jadi kita bisa pasang Q maka tidak R ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah P maka tidak R. Nah, ini kalau kesimpulan P maka tidak R itu kalimatnya adalah semua dosen di universitas, jadi P kan semua dosennya. Universitas Sarana Cerdas bukan karyawan, karena tidak R ya. Ini kan karyawan berarti bukan karyawan kontrak ya. Berarti bukan karyawan kontrak. Nah, dari sini P maka tidak R itu bisa juga dikatakan ini P maka tidak R itu kita cari ekuivalennya. Ekuivalennya R maka tidak P. Atau R maka tidak P itu dikatakan semua karyawan kontrak di Universitas Cerdas bukan dosen. Jadi semua karyawan di kontrak. Karyawan kontrak di Universitas Sarana Cerdas bukan dosen. Artinya bisa juga dikatakan tidak ada karyawan kontrak di Universitas Sarana Cerdas yang menjadi dosen. Ya, begitu. Kalau bukan berarti kalau ini tidak ada berarti cuma jadi bukan. Sehingga jawabannya adalah C, tidak ada karyawan kontrak di Universitas Sarana Cerdas yang menjadi dosen. Jadi ini kuncinya adalah ekuivalennya. Jadi R maka tidak Q itu ekuivalen dengan tidak Q, berarti kan di sini kan ada tidaknya, berarti tidak Q kembali ke Q. Tidak R berarti di sini tidak R. Nah, kalau misalnya implikasi P maka Q dia ekuivalen atau senilai dengan tidak Q maka tidak P. Ya, seperti itu ya. Ini juga P maka tidak R berarti ekuivalen dengan R karena ingkari. Tidak R diingkari berarti R ya. Menjadi tidak P di sini, P diingkari menjadi tidak P. Atau inilah semua karyawan kontrak di Universitas Sarana Cerdas bukan dosen, atau bisa dikatakan tidak ada karyawan kontrak di Universitas Sarana Cerdas yang menjadi dosen. Sehingga jawabannya adalah C ya. Selanjutnya nomor yang kedua. Para pekerja akan mendapat hadiah uang jika minggu ini penjualan naik sebesar 10, lebih besar daripada 10%. Jika para pekerja akan mendapat hadiah uang, maka mereka akan berbelanja sembako di toko Sunan Campuran. Nah, di sini ada pernyataan penjualan minggu ini naik 11%. Nah, simpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Jika para pekerja mendapat hadiah uang, maka penjualan naik sebesar 10 lebih dari 10%. Lebih besar dari 10%. B. Jika mereka tidak memperoleh toko Sultan Campur, maka penjualan minggu ini kurang dari 10%. C. Jika penjualan naik lebih besar daripada 10%, maka toko Sultan tidak menjual sembako. D. Jika penjualan tidak lebih besar dari 10%, maka mereka akan biasa-biasa saja. E. Tidak bisa ditarik sebuah kesimpulan. Nah, kita jawab. Ini adalah soal prediksi atau soal latihan ya, yang
akan muncul di ujian CPNS 2024 dengan model yang mirip atau yang sama. Kita lihat jawabannya. Kita misalkan minggu ini penjualan naik lebih besar daripada 10%. Q, para pekerja akan mendapatkan hadiah uang. R, mereka akan berbelanja di sembako di toko Sunan Campuran. Nah, di sini katakan penjualan minggu ini naik 11% ya. Nah, berarti kita lihat silogisme minggu ini jadi P maka Q. Jadi kalau minggu ini, jika minggu ini 10%, maka para pekerja akan mendapat hadiah uang. Jadi jika pekerja mendapat hadiah uang, maka akan berbelanja di toko sembako R. Nah, kesimpulannya kalau disilogisme begini, jadi kesimpulannya di sini adalah P maka R. Atau jika minggu ini penjualan naik besar 10%, mereka akan berbelanja sembako di toko Sunan Campuran. P maka R. P maka R. Ini juga kata ekuivalen tidak R maka tidak P ya. Tidak R maka tidak P itu kalimatnya adalah jika mereka tidak belanja di toko Sultan Campuran maka penjualan minggu ini kurang dari 10%. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B. Jika mereka tidak belanja di toko Sultan Campuran maka penjualan minggu ini kurang dari 10%. Jelas ya, bagian B. Kemudian nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Dia akan masuk kamar jika pekerjaan sudah selesai. Jika dia masuk kamar, maka dia akan tidur terlelap sampai sore. Dia bangun sebelum sore. Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Dia terjaga saat tidur mungkin karena mimpi buruk. B. Pekerjaannya belum selesai. C. Dia masuk kamar. D. Dia terbangun karena gangguan. E. Tidak bisa disimpulkan. Kita lihat. Ini merupakan soal latihan juga yang polanya mirip dengan soal yang bisa soal 2024 ya. Maka kita lihat jawabannya. Misalnya P itu pekerjaan yang sudah selesai. Kemudian dia masuk kamar Q-nya, kemudian dia akan tidur lelap sampai sore. Nah, di sini harusnya ini jika dia akan masuk kamar jika pekerjaan sudah selesai. Dalam implikasinya bisa dikatakan bahwa jika pekerjaan sudah selesai maka dia akan masuk kamar. Nah, begitu. Makanya di sini P, di sini Q ya. Kemudian R, dia akan tidur terlelap sampai sore. Kita lihat ini merupakan sebuah silogisme juga. Jika P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R ya. Kita lihat modus tollens. P maka R. Nah, di sini dia katakan dia bangun sebelum sore. Berarti dia tidak R karena di sini katakan dia akan tidur terlelap sampai sore. Nah, dia ini bangun sebelum sore berarti tidak R. Maka menurut modus tollens kalau P maka R kemudian premis keduanya adalah tidak R, maka kesimpulannya adalah tidak P ya. Tidak P. Nah, karena tidak P berarti P-nya apa? Pekerjaannya sudah selesai, artinya pekerjaannya itu juga belum selesai. Tidak P itu pekerjaan belum selesai. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B, pekerjaannya belum selesai. Kemudian nomor yang keempat. Jika Bima berlari cepat, maka nafasnya ngos-ngosan. Bima akan muntah jika nafasnya ngos-ngosan. Jika ia muntah, maka penyakit lambungnya kambuh. Ternyata penyakit lambungnya tidak kambuh. Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Bima berlari cepat namun nafasnya tidak ngos-ngosan. B. Bima tidak berlari cepat. C. Bima berlari cepat dan nafasnya ngos-ngosan. D. Bima tidak berlari sama sekali. E. Penyakit Bima akan kambuh jika berlari lambat. Ini juga merupakan soal prediksi atau soal latihan yang soalnya akan mirip dengan soal asli yang akan muncul pada ujian tahun 2024 ya. Kita misalkan B adalah Bima berlari cepat. Kemudian Q nafasnya ngos-ngosan. Karena di sini jika Bima berlari cepat berarti P-nya bercepat, maka nafasnya ngos-ngosan sebagai Q. Nah, di sini Bima akan muntah jika nafasnya ngos-ngosan. Berarti di sini jika nafasnya ngos-ngosan, maka Bima akan muntah. Berarti nafasnya ngos-ngosan itu Q ya. Jika Q, maka R-nya itu adalah Bima akan muntah ya. Kemudian jika dia muntah, maka penyakit lambungnya kambuh. Berarti S-nya penyakit lambungnya akan kambuh. Jadi ini adalah sebuah silogisme dengan 3 premis ya. P, Q, kemudian Q,
R kemudian R, S. Nah, ini kesimpulannya adalah P maka S. Selanjutnya, ini adalah merupakan juga modus Tollens karena di sini dikatakan ternyata penyakit lambungnya tidak kambuh, berarti ya tidak S. Jadi P maka S, kemudian premis kedua adalah tidak S, maka kesimpulannya adalah tidak P. Kesimpulannya adalah tidak P ya. Atau bisa dikatakan tidak P atau Bima tidak berlari cepat. Berarti jawabannya adalah B, Bima tidak berlari cepat. Kemudian nomor yang kelima. Suka dengan videonya? Like dong. Diketahui pernyataan, jika Tono berhasil minimal mendapat 4 pelanggan bulan ini, maka Tono memenuhi target kerjanya. Jika ia memenuhi target kerjanya, maka dia akan diberi bonus yang cukup besar. P3, Tono berhasil mendapat 5 pelanggan bulan ini. Kesimpulan yang sah adalah A. Tono diberi bonus yang cukup besar, B. Tono tidak diberi bonus, C. Tono tidak memenuhi target kerjanya, D. Tono targetnya kelewatan, E. Tono minta bonus. Nah, ini adalah soal latihan yang akan kita jawab pada episode mendatang. Ya, jawabannya ada pada part 13 mendatang. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Tetaplah merasa bodoh agar terus belajar dan tetaplah merasa lapar agar terus berusaha. Steve Jobs. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.